Halo Butia, Halo, mau kemana nih? hari ini kita lagi ada undangan dari para suhu-suhu trader ya. Kebetulan aku disuruh jadi pembicara di sana di Puncak Pas. Cak Pas. Nanti susunan acaranya gimana tuh? Kira-kira? Susunan acaranya sih aku nggak tahu, ya pasti aku dipanggil buat jadi Pembicara aja. Ya gitu. Nervous gak? Ya nervous karena ini kita ngomong di depan para suhu-suhu Susu trader suhu-suhu trader se-Jabodetabek. Jabodetabek. Oke, semoga lancar ya Bu ya. Ya, bismillah. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you. Choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up Terima inside of me, kasih blood so buat violently. Thanks para tamu undangan yang baru tiba dari Pak Surya, Bapak Rakyat, dari Sukabumi, Kang Ajisor, Kak Dedi, terus Pak Om Deddy Kerawang. Terima kasih Om Torik, terima kasih atas waktunya yang sudah datang. Acara selanjutnya itu nanti kita akan kedatangan tamu spesial. Coba itu disuruh masuk dulu deh, tamu spesialnya. Ini dia, kita panggil, kayaknya ada artisnya nih. Oke, mana? Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Iya, namanya pasti Syes ini. Pada kangen nggak sih? Kok pada diam? Udah effort dan gue dandan dari sore, baru gue dipanggil sekarang. Berarti ini namanya bukan gue. Berarti ini namanya bukan Agus. Bukan dong, kan tadi gue udah bilang gue udah punya dua alam. Namanya Anini. Bukan. Siapa namanya? Betty. Oh Betty, berarti kita mainin MC 2 kali tuh. Betty apa nih? Lo mau tahu panjangan Betty apa? Apa panjangan? Becok. Setan. Oke, selamat malam semuanya. Masih kita di Gathering Trader Nusantara. Jaya. Maaf ya, aku sedikit telat karena kan aku make upnya tadi habis dari USP soalnya. Jauh banget nih, macet di bawah. Baiklah, aku ucapkan terima kasih buat para peserta yang baru hadir pada malam hari ini. Karena tadi siang kita sudah memulai sedikit acara dan perkenalan, pastinya sudah berbagai dari Lampung, dari Bandung, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ya seru pokoknya. Berarti kita acara selanjutnya kita akan kedatangan narasumber kita, Kak Dia Okvaria Hinari, yang mana nanti kita akan sharing-sharing bersama beliau. Nanti kita juga ada tanya jawab pastinya mengenai hal seputar lingkungan bisnis kita di sini. Supaya apa? Supaya nanti kita bisnis tentu menghasilkan cuan. Setuju nggak sih?
dipersilakan waktu dan tempat. Cantik ya, masih muda loh. Kayaknya muda apa dari Katia ya? Ayo Katia, aku nggak gigit loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam suhu-suhuku. Aku merasa tersanjung banget pada saat kemarin Bunda Nando menghubungi saya, ya, menghubungi saya untuk menjadi salah satu narasumber di acara Gathering Trader Nusantara. Masya Allah, merasa tersanjung sekali karena saya pun ini tahun kelima saya untuk menjalankan bisnis persembakoan, gitu. Ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin sebagian di sini abang-abangku sudah pada kenal ya, karena aku sering belanja, gitu. Perkenalkan, nama saya Tia Ova. Saya adalah founder dari Rumah Serba Ada. Kenapa saya bilang founder? Karena saya membawahi teman-teman yang ada di komunitas Rumah Serba Ada. Teman-teman kita kenal Rumah Serba Ada itu dari media sosial. Inilah positioning bisnis saya yang saya atur sedemikian rupa agar berbeda dengan pesaing lainnya, gitu. Tapi saya di sini juga banyak belajar dari Bunda Nando, belajar dari Bang Abdul RSR, belajar dari Bang Arif yang dulu juga banyak support Rumah Serba Ada. Saya membuka program investasi yang saya buat sendiri, SOP dan lain sebagainya. Jadi ilmu-ilmu saya yang dulu saya bekerja sebagai SPG sampai jadi manajer di Busana Muslim, saya pakai untuk produk sembako dan snack saya. Karena saya bosan menerima ecer-ecer itu, ya, tapi sekarang ecer-ecer jadi banyak ya Bun, gitu. Akhirnya saya bukalah program kemitraan Rumah Serba Ada namanya. Di situ saya bikin paket usaha dan akhirnya banyak orang yang tertarik. Apa kelebihannya? Saya cari posisi yang menarik. Saya cari passion yang menarik, yang orang apa ya, kok mau sih bergabung dengan Rumah Serba Ada gitu, ya kan? Satu, sekarang orang franchise, ya, mau join franchise itu harus join dengan ratusan juta, bener gak? Bener ya? Terus yang kedua, pada saat kita franchise, dijamin gak produk kita terjual? Enggak kan? Enggak kejamin. Walaupun wilayah kita strategis, enggak kejamin. Di situ saya melihat peluang lagi karena apa yang saya alami, saya lakukan, gitu. Saya lakukan dan saya adaptasi untuk bisnis saya, gitu. Akhirnya apa? Karena saya nyari bisnis franchise mahal-mahal, ya kan? Akhirnya saya bikin sistem kemitraan hanya 5 juta. 5 juta rupiah apa? Orang bisa pilih barang 4 juta, 1 jutanya saya kasih pelatihan online karena memang kelebihan saya adalah di online. Jadi gitu, karena saya melihat peluang bisnis sangat besar di dunia online pada saat pandemi kemarin, akhirnya saya kembangkanlah bisnis di online saya. Apa jadinya? Orang banyak tahu lewat media sosial. Dari YouTube saya bikin. Ini tim saya Bun, yang support setiap hari. Kalau dulu saya ragu untuk merekrut orang, sekarang saya nggak ragu. Ya, teman-teman kita ini bahkan bisa menghasilkan miliaran untuk saya. Gitu. Karena apa? Karena kita bersinergi. Saya punya ide, mereka bisa mengerjakan. Ya kan? Saya punya ide, mereka yang lakukan. Seperti itu. Kenapa sih saya ngotot banget membuka semua jalur perdagangan online, offline, kemitraan dan lain sebagainya? Karena saya mau nanti bisnis saya autopilot. Saya mau saya nggak ada di situ, ya kan? Saya udah
meninggal pun bisnis saya tetap mau jalan. Kalau bisa jadi Blue Ocean-nya Alfa Indo. Bismillah ya bun. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dong. Minta doanya amin ya. Lalu kemarin ada beberapa juga perusahaan besar yang mau kita dijadikan partnership. Tapi karena saya merasa saya membangunnya ngos-ngosan gitu kan, dan saya belum siap gitu, jadi saya belajar juga nih bun. Saya belajar juga bagaimana caranya saya menjual encer, ya kan, sampai sekarang saya jadi pinter menjual minyak kontainer-kontaineran. Saya belajar dari Bunda Nando, saya belajar dari Bang Abdul, saya belajar dari Bang Arif dan teman-teman yang lainnya gitu. Bagaimana cara mereka beradaptasi, dan yang saya pelajari pertama kali pada saat saya mau memajukan bisnis saya apa? Saya bukan ikut kelas bisnis, tapi saya ikut kelas mental. Bener gak? Itu keunggulan trader itu mentalnya keren. Bener gak? Iya kan? Orang lapangan itu gak ada tandingannya, karena memang gak ada yang pinter, karena setiap situasi yang kita hadapi berbeda. Orang-orang yang kita lihat dan kita temui harus kita adaptasi terus. Bener gak? Bahkan saya datang ke sini aja, saya tadi masih adaptasi bun, ya kan? Saya orang yang introvert, saya sensing introvert. Jadi saya ikut tes TV namanya. Saya orang sensing introvert yang nyaman pada saat saya sudah merasa aman, seperti itu. Tapi karena sekarang, ya kan, kemana-mana dipanggil ya mbak jadi narasumber, ya kan, jadi ini jadi itu, ya saya harus menyesuaikan. Nah, itu yang saya ambil pertama adalah kelas mental. Karena saya di sini dari tekad dan mental yang kuat dulu nih di awal. Modal nomor belakangan, walaupun ujung-ujungnya nanti modal ya, tetap ya, gitu, tetap ujung-ujungnya modal. Tapi saya paling marah kalau mitra-mitra saya datang-datang langsung, mbak, saya nggak ada modal. Sama, saya juga nggak ada modal. Modal duitnya, gitu ya kan. Dan alhamdulillah, gitu ya kan. Karena saya membentuk jaringan. Jadi permasalahan pedagang itu sebenarnya apa sih? Satu, distribusi. Kedua, udah naik dikit penjualannya, balik lagi ke permodalan. Bener ya? Terus ketiga, kalau mau mengembangkan apa? Berhadapan dengan SDM. Bener gak? Bener apa bener? Bener apa betul? Ya, itu sebenarnya pada saat kita mau naik level setahap demi setahap, yang kita hadapi cuma itu doang. Distribusi, permodalan, sama satu lagi SDM. Waktu toko saya masih kecil bun, saya nyari satu orang aja itu susahnya minta ampun. Dan mereka kayaknya nganggap, aduh, kerja di toko rumah serba ada, madesu nih, masa depan suram, gitu, ya kan? Tapi saya harus menjalani proses itu step by step, ya kan? Pada saat ini akhirnya saya mempunyai sebuah komunitas. Oh, saya punya komunitas investor di mana pada saat saya butuh uang, ya kan? Mereka tinggal, aku butuh nih mau nurunin wingbox, ya udah mbak, saya kasih. Lalu apa? Saya bentuk lagi pendistribusian. Saya ketemu siapa? Saya ketemu Bang Arif, saya ketemu Bang Abdul, saya ketemu Bang Bunda Nando, dan saya tipe orang yang sangat setia dengan para trader dan supplier saya. Orang-orang yang mengikuti saya dari bawah, ya kan? Walaupun saya sedikit ordernya gitu ya, tapi saya insya Allah saya continue untuk order. Ya, repeat order. Itu prinsip saya, gitu. Walaupun antara trader A dengan trader B harganya beda 1.000 atau 2.000 perak, tapi saya nyaman dengan trader yang A misalkan, saya akan tetap repeat ordernya ke trader A, nggak ke trader B.
Dan saya sukanya trader-trader yang saya temui orangnya sangat santun sekali. Yang nggak santun, blok, blacklist, gitu. Jadi itu yang paling saya belajar dari para teman-teman trader. Dan Rumah Serba Ada saat ini ada di YouTube, boleh ya, di YouTube Rumah Serba Ada Official. Dan saya memanfaatkan digital media kayak Instagram, TikTok kami saat ini satu akun paling sedikit banget menghasilkannya 1M. Tapi jangan ini ya, untuk trader tuh pasti kalau untuk main media sosial itu agak nggak sabar. Karena apa? Biasa pergerakan uangnya cepet kan, set kan, pergerakan uangnya langsung set, geser. Kalau saya juga pun, saya menunggu seminggu. Tapi untungnya besar daripada geser sesaat. Tapi yang saya pikirkan adalah saya membangun bisnis saya, ya kan? Saya membangun bagaimana supaya bisnis saya ini autopilot dan orang tahu dan kenal, ya kan? Nah, ini tahun kelima saya, itu tanpa saya tawarkan orang berdatangan ke saya. Itulah keunggulan bisnis online. Mungkin kalau nanti bundanya mau merambah ke bisnis online, boleh sharing-sharing sama aku, monggo. Main ke Depok, Rumah Serba Ada, silahkan. Ya. Selain bunda investasi emas, investasi tanah, ya, dan investasi yang lainnya, coba deh investasi di media sosial. Bener, investasi di TikTok, di Instagram. Pada saat follower kita makin naik, orang datang, secara nggak langsung duit juga datang. Tinggal kita arahinnya mau kemana nih? Endorsement, apa kita jualan produk? Kalau teman-teman nanti lihat TikToknya Rumah Serba Ada, itu fungsionalnya hanya sebagai penjual aja. Tapi kita juga afiliasiin produk-produk yang ada di kita, ya, untuk mendapatkan uang. Nah, coba boleh buka Instagramnya Rumah Serba Ada Official. Di situ teman-teman bisa lihat bagaimana Instagram itu fungsionalnya adalah sebagai profil kita. Jadi fungsinya beda-beda setiap media yang kita bangun, seperti itu. Nah, makanya aku bilang di sini gampang-gampang susah jualan online. Banyak susahnya daripada gampangnya. Apa sih yang perlu kita lakukan untuk online? Yang pertama, kita memulai dulu. Habis memulai riset pasar, bagaimana supaya harga kita bersaing di online, gitu. Yang ketiga, konsisten. Sebenarnya kalau konsisten ini nggak harus di online ya. Jadi untuk di offline juga harus konsisten. Dan pembelajaran yang saya dapat pada saat saya buka toko pertama kali, itu saya diprotes jam buka dan tutup toko saya. Kenapa berantakan? Nah, dari situ baru saya kepikiran untuk cari karyawan di toko saya. Ternyata orang-orang yang dekat dengan kita atau wilayah sekitar kita juga punya algoritma sendiri. Punya algoritma untuk memantau kita di toko kita. Hari ini buka, besok tutup, ya kan? Buka lagi, terus tutup lagi. Terus hari ini saya buka jam 12 siang, ya kan? Malam saya tutup lagi, gitu kan? Nggak jelas jamnya. Itu sangat berpengaruh untuk bisnis kalau yang punya retail toko, gitu. Hal sekecil itu pun kadang-kadang kita sepelekan kan, tapi itu sangat berpengaruh. Nah, lalu konsisten. Saya menang di konsisten Bun. Saya menang di konsisten kakak-kakak. Karena setiap hari kalau bisa dilihat, saya selalu on terus untuk di media sosial. Kalau memulai gampang ya. Untuk memulai itu sangat amat gampang. Tapi
Tapi untuk bertahan di era sekarang itu ya, persaingan harga dan persaingan harga tidak menjadi fokus saya. Makanya saya masih bisa belanja sama teman-teman trader gitu, karena saya punya strategi sendiri di mana barang yang nggak jalan pun ya kan bisa harus terjual gitu. Barang yang gak laku pun bisa terjual, barang yang mahal pun bisa terjual. Itu harus bertahan. Dan berapa banyak teman-teman trader yang main bakar-bakar harga ya kan, untung tipis, setahun 2 tahun kemudian collab. Bener gak? Setuju gak? Setuju ya? Setuju ya? Pernah ngerasain ya Pak? Pernah ngerasain kayak gitu ya Pak? Ikutin persaingan harga ya kan? Oh, wah dia lebih murah 1.000 dari saya juga turunin 1.000 ya kan? Padahal customer apa? Customer datang ke kita pada saat murah doang Pak. Bener gak? Kalau udah kita mahal ditinggal gak? Ditinggal. Bener ya? Kesentil ya? Ketinggal gitu. Nah itulah makanya kenapa sangat saya hargai setiap strategi masing-masing orang. Seperti malam ini tadi saya lihat kata-katanya, silaturahmi itu meluaskan pikiran dan memperkaya sudut pandang dan salah satu dari sekian banyak pintu rezeki. Benar. Jadi setiap saya datang dan menghadapi teman-teman trader, itu saya banyak sekali input yang saya dapatkan, ya kan? Dan kita belajar, aku sendiri gitu ya Bun, belajar itu nggak habis-habis. Seperti bisnis, kita harus tahu di mana positioning bisnis kita yang akan naik dan turun, ya kan? Kalau saya bilang ke teman-teman mitra saya, kalau teman-teman mitra punya produk unggulan minyak, jangan hanya makan minyak kita aja, tapi minyak-minyak yang lain juga harus dimakan. Jadi kita berusaha di 2025 ini untuk manajemen baru, dan doakan, alhamdulillah kemarin saya juga dituliskan buku oleh seseorang. Dia salah satu motivator juga, namanya Mutia Z Rizky. Boleh dilihat nanti di Instagramnya. Mutia Z Rizky adalah salah satu mentor saya. Jadi pada saat saya down, beliau yang banyak input soal Alpha Life Transformation, di mana bagaimana sih punya mental yang baja gitu. Itu saya banyak belajar dari beliau. Insya Allah di 2025 ini beliau menuliskan buku tentang perjalanan hidup saya dari bawah sampai atas, ya. Dan insya Allah juga doain di April besok saya mewakili Indonesian Expo, membawa nama teman-teman UMKM di Riyadh, Arab Saudi, ya. Terima kasih. Insya Allah nanti yang punya produk-produk UMKM, monggo silahkan. Yang izinnya sudah bagus, kita berusaha masuk ke ekspor impornya juga, gitu ya. Dan doakan juga Rumah Serba Ada lagi buka web yang nanti akan merambah ke aplikasi, yang mudah-mudahan kita jadi salah satu startupnya para trader di Indonesia. Doain ya. Demikian aja teman-teman, semoga pengalaman dan input dari saya bermanfaat buat teman-teman trader. Kurang lebihnya harap dimohon maafkan ya Bunda. Sekali lagi, tak kenal maka tak sayang. Saya Tia Faria Hinati dari Rumah Serba Ada. Terima kasih dan selamat.